Selamat sore Bapak. Perkenalkan, saya atas nama Marcella Yulfikta Krisilan, mahasiswi Undana, jurusan Sosiologi, NIM 1903030019, kelas A semester 5, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tugas metode penelitian sosial buku ke-8 dengan judul Metodologi dari Aktivitas Kompleks. Topik penelitian dan sosial yang kompleks, aktivis sebagai pekerjaan dan tindakan manusia yang bermakna sama universalnya dengan bagian dari keberadaan manusia sebagai pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, tidak seperti yang terakhir, aktivitas kompleks cukup rumit, seperti halnya para aktor yang terlibat di dalamnya. Di dunia modern, sebagian besar output kotor dibuat di perusahaan, di organisasi, di dalam proyek, di biro perencanaan, di badan dan entitas negara bagian regional dan kota, di perusahaan transnasional dan anak perusahaannya, serta di berbagai asosiasi dan pengelompokan semua entitas dan operasi di atas, bersama dengan semua jenis informasi dan aset teknis, sistem, dan peralatan yang terkait dengannya. Semua entitas dan operasi ini mengikat beberapa gagasan mendasar. Pertama, mereka membentuk sistem yang kompleks. Kedua, mereka termasuk rakyat sebagai unsur. Dan ketiga, sejumlah besar sistem yang kompleks. Bagian penyusunannya adalah buatan, artinya mereka adalah buatan manusia. Konsep mencakup hampir semua sistem yang digunakan dan dibuat sebagai hasil dari aktivitas manusia dan yang terdiri dari manusia. Di satu sisi, hasil dari subjek dari aktivitas manusia. Di sisi lain, aktivitas manusia dilakukan dalam kerangka CTS berfungsi sebagai aktor kompleks dan aktivitas, yaitu CTS adalah aktor, subjek, dan sarana aktivitas kompleks. Mari kita klarifikasikan pernyataan ini. Pertama, terorganisir dan terarah. Praktis semua aktivitas manusia dilakukan dalam kerangka CTS yang satu atau yang lain, yang masing-masing memiliki perilakunya sendiri tentang keberadaan dan perkembangannya. Kedua, CTS tidak mewakili nilai dalam dari dirinya sendiri. Mereka tidak membawa manfaat hanya melalui keberadaan mereka, apalagi sebagai objek material. Mereka selalu membutuhkan pengeluaran untuk memeliharanya. Nilai dari utilitas muncul dari tujuan penerapannya, dari aktivitas pelaksanaannya, dan fungsinya. Dalam hal ini, sistem sosioteknis memainkan peran aktor yang terlibat dalam kegiatan. Untuk apa mereka benar-benar diciptakan? Demikian juga, baik manajemen itu sendiri maupun sistem manajemen secara intrinsik tidak berharga. Dari sudut pandang hasil akhir, mereka tidak diperlukan. Juga tidak ada dampak manajemen pada objek, tetapi nilai mewakili keadaan objek yang sedang dibuat, dikelola, yang dicapai sebagai hasil dari latihan manajemen. Artinya, baik CTS dan manajemennya merupakan biaya yang tidak dapat dihindari ketika mencapai tujuan akhir. Ketiga, CTS adalah hasil dan materi dalam pelajaran dari aktivitas lain, dan karena kompleks mereka membutuhkan aktivitas kompleks yang sesuai untuk menggambarkan dengan benar dan lengkap aktivitas seperti itu. Perlu untuk memperluas konsep aktivitas seperti yang diterima saat ini dalam filsafat, psikologi, dan metodologi untuk memperkenalkan definisi aktivitas kompleks. Pemahaman tentang kompleksitas dibahas bersama dengan ketidakpastian dan kemunculan di bawah ini mencatat bahwa kompleksitas kegiatan biasanya tidak kurang dari materi pelajarannya. Aktivitas, organisasi, dan manajemen yang kompleks. Sebagian besar sistem buatan memiliki tujuan dan oleh karena itu memerlukan organisasi dan manajemen.
Tujuan berarti berorientasi pada hasil, bertujuan untuk memperoleh hasil yang diinginkan mencapai tujuan tertentu. Sumber atau akar penyebab dari setiap hasil adalah aktivitas dengan komponen dan elemennya, dan di atas segalanya, orang-orang sebagai aktor yang terlibat dalam aktivitas, komponen terpenting dari aktivitas tersebut. Organisasi dan manajemen mempresentasikan metode untuk mempengaruhi objek yang dikelola atau diorganisasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sejauh mata air dari hasil apapun adalah aktivitas yang sesuai, pengaruh harus diberikan pada aktivitas dan komponennya. Untuk meletakkan pokok bahasaan penelitian ini, perlu untuk menganalisis kategori organisasi manajemen dan aktivitas kompleks dan mempertimbangkan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain dengan kategori sistem sosioteknis. Kesimpulan praktis yang signifikan mengikuti dari pengamat teoritis tentang keunggulan sehubungan dengan CTS non-sadar dalam menganalisis, membuat, dan mengelola sistem sosioteknik. Fokusnya tidak boleh pada CTS itu sendiri, tapi pada aktivitas kompleks yang dibuat atau diperoleh untuk menerapkan CTS. Artinya jenis perusahaan sekunder, organisasi, tim proyek, perusahaan, dan bahkan lebih lagi aspek produktivitas dan non-produktivitas dalam kaitannya dengan aktivitas yang diminta untuk mereka laksanakan harus diingat. Bahkan aktivitas yang kompleks menetapkan persyaratan untuk CTS. Untuk banyak perusahaan modern, aktivitas adalah faktor pembentukan sistem. Bukan rahasia lagi bahwa banyak organisasi yang memfungsikan baik dulu maupun sekarang demi ekstensi diri, menjalankan misalnya mencari bisnis untuk memanfaatkan peralatan. Contoh yang lebih mencolok adalah birokrasi yang dengan sendirinya sering memimpikan aktivitas untuk dirinya sendiri dan orang lain. Pertimbangan rinci masalah manajemen memerlukan analisis yang lebih dari rinci, yang dirancang untuk memastikan perilakunya mengarah pada pencapaian tujuan. Manajer menyoroti beberapa aspek. Pertama, dinyatakan bahwa ada aktor yang membuat dampak sistem sosioteknik adalah manajer dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dampak terhadap target pengelolaan merupakan hasil dari kegiatan CTS tersebut. Dengan demikian, manajemen adalah kasus khusus dari aktivitas. Kerangka metodologi manajemen adalah kasus khusus dari aktivitas praktis. Mengingat kompleksitas aktor dan target, manajemen sebagai suatu peraturan merupakan kegiatan yang kompleks. Kedua, berdasarkan kekhususan sistem sosioteknik, aktor yang terlibat dalam aktivitas material adalah pasangan dialektis yang kompleks. Penting agar dampak pengelolaan diarahkan pada suatu sistem yang terorganisir dan terarah. Artinya, materi pelajaran manajemen umumnya kompleks dan mencakup sepasang sistem sosioteknik dan aktivitas kompleks. Kedua, baik definisi itu sendiri maupun yang pertama dari aspek-aspek yang dicatat. Ketiga, definisi mengacu pada arah dampak pada target manajemen yang pada gilirannya memastikan bahwa hasil yang diinginkan oleh manajer diperoleh. Aktivitas manajemen mempengaruhi hasil akhir secara tidak langsung dan secara implisit. Keempat, penekanannya adalah pada memastikan perilaku dari target manajemen, yaitu aktivitas manajerial ditunjukkan untuk mengubah urutan keadaan target manajemen. Keadaan objek dunia nyata apapun dapat berubah seiring waktu karena dua alasan. Yang pertama, diturunkan dari beberapa properti karena objek dan di bawah pengaruh lingkungan eksternal yang memiliki tujuan sendiri dan mencoba untuk mempengaruhi objek. Namun pengaruh pengamat pada objek adalah aktivitas pertama, yang berarti bahwa alasan untuk setiap perubahan keadaan objek dari sudut pandang pengamat adalah perilaku yang melekat pada objek. Tiga aspek pertama yang disoroti atas melekat pada manajemen organisasi dan mewakili suatu aktivitas. Materi pelajarannya adalah pasangan dialektika kompleks dan yang memiliki tujuan aspek keempat, tidak langsungan dan kecondongan pengaruh terhadap hasil akhir. Kegiatan ini merupakan fitur pembeda dari manajemen dan memungkinkannya untuk diidentifikasi dari semua elemen dari aktivitas kompleks. Secara analog, tujuan berupa perubahan tatanan internal koordinasi bagian-bagian yang saling berinteraksi secara jelas membedakan organisasi di antara bentuk-bentuk aktivitas lainnya. Oleh karena itu, ini adalah ciri khas organisasi. Relevansi masalah.
Disiplin dan metode terkait subjek dari metodologi aktivitas kompleks, terkait erat dengan pernyataan tentang mengelola sistem organisasi dan teknik yang kompleks yang telah lama menjadi topik penelitian. Pertama dan terutama adalah para filsuf, karena masalah ini bersifat interdisipliner dan ini diwujudkan dari upaya pertama untuk menyelesaikannya hanya karena tidak cocok ke dalam lingkup kepentingan salah satu monodisiplin belakangan. Masalah pengelolaan CTS terus ditangani oleh para filsuf dan pakar sistematika. Masalah pengelolaan CTS mulai dibahas secara intensif terutama pada awal abad ke-20 karena CTS berkembang dan menjadi rumit dan masif. Faktor kuncinya adalah mereka menjadi masif karena sepanjang seluruh pengembangan umat manusia selalu ada individu yang bekerja seimbang dan menjelajah di tepi kompleksitas yang diakui. Secara alami mereka dimasukkan dalam topik penelitian manajemen CTS dengan cepat menjadi fokus pada sistem teknis dan masalah paling mendesak yang dapat dijelaskan dengan model matematika yang sesuai. Pendekatan seperti operasi pencarian yang dengan menggunakan metode matematis memeriksa bidang individu dan menerapkan tugas manajemen melalui sistem teknis dan organisasi. Teori sistem organisasi dan yang telah dikembangkan untuk menggambarkan proses bisnis. Terlepas dari semua ini, teori terpadu tentang aktivitas kompleks yang memandang aktivitas sebagai satu sistem kompleks atau belum dibuat. Baik, itu saja hasil video saya kali ini. Terima kasih, selamat sore Bapak.